Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Haji Muhammad Aksil MAG. Yang kami hormati Kasipenma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Haji Mat Soleh MSI. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Bapak Makmun Hakim SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Bapak Haji Zamroni. Yang kami hormati pula segenap Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru dan pegawai ASN di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat bertemu di kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam kegiatan pembinaan ASN oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Salawat serta salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
pembacaan deklarasi Madrasah Aman dan Sehat. Nanti untuk beberapa poin Bapak dan Ibu sekalian bisa menirukan. Deklarasi Madrasah Aman dan Sehat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes dengan ini mendeklarasikan lembaga pendidikan kami menjadi madrasah yang aman dan sehat. Dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Melaksanakan pembelajaran berbasis cinta, kasih sayang, asah dan asih, tanpa kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. 2. Menciptakan lingkungan belajar rekreatif yang melindungi, memberi rasa aman, serta kenyamanan bagi seluruh peserta didik. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berakhlakul karimah, disiplin, berprestasi, dan berbudaya lingkungan yang sehat. 4. Memfasilitasi peserta didik untuk berkreasi, berekspresi, berkarya, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, baik intra, ko maupun ekstrakurikuler. 5. Mengembangkan program Madrasah Aman dan Sehat. Terima kasih. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, panjenenganipun Bapak Kiai Haji M. Aqsa MAG. Alhamdulillah beliau sakit rawuh hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, berkah, dan mudah-mudahan dimudahkan dalam menjalankan amanah kepemimpinan Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Bapak Kasih Pema, Bapak Dr. Haji Mat Soleh MSI, yang alhamdulillah beliau narasumber dadakan hari ini pukul 8 Pak, tapi saya bel Pak. Pukul 8 di bel, beliau hadir alhamdulillah di sela-sela waktunya yang luar biasa. Bapak KTU, Bapak Haji Sambroni, Bapak Ibu Waka, serta Bapak Ibu ASN MAN 1 Brebes, yang alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya rezekinya lancar. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kemenag, izin kami melaporkan Bapak bahwa ASN di MAN 1 Brebes alhamdulillah tetap dalam predikat integrasi Bapak di Kementerian Agama. Dan insya Allah hari ini kehadiran beliau akan memberikan support
arahan Kiroh untuk kita semuanya untuk tetap menjadikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes madrasah yang bermartabat dan madrasah yang mendunia. Amin. Izin melaporkan untuk jumlah guru di MAN 1 Brebes sejumlah 66. Laki-lakinya ada 31, insya Allah hadir semua. Perempuannya ada 35, hadir semua. Dari 66 Bapak, PNS ada 42, P3K ada 17, honorer ada 6, dan tenaga komite ada 1, guru dari unsur komite. Dan alhamdulillah di MAN 1 Brebes lebih dari 50% Bapak Ibu gurunya sudah menyandang sertifikasi. Yang kedua, jumlah pegawai. Jumlah pegawai di MAN 1 Brebes 23, laki-laki 13, perempuan 10, PNS baru 2, P3K ada 16, dan honorer 5. Jumlah ASN di MAN 1 Brebes 89. Perlu kami izin matur Bapak bahwa MAN 1 Brebes dalam perjalanannya mengalami penyusutan ASN dari tahun ke tahun, bahkan Bapak Ibu guru hampir tiap tahun ada yang purna, tetapi kita tidak pernah penambahan. Di tahun ini ada 4 guru yang purna. Fakta di MAN 1 Brebes sudah 2 tahun terakhir Bapak, banyak Bapak Ibu guru yang mengajar melebihi kapasitasnya, jamnya. Ini ambil contoh matematika. Mana tim kurnya ini? Semalam tim kur, Pak Isudin, Mas Ayu sama Bu Agustin jam 11 malam ngobel. Pak, panjenengan karena Pak Haji Asrori mau purna, jenengan tahun depan ngajarnya 36. Padahal saya waka kurikulum 12 tambah 36. Keren Pak. Saking tidak ada gurunya di sini. Contoh lagi PJOK Bapak. Di sini ada 36 rombel, tetapi hanya 2 guru. Sehingga amat sangat darurat kita ambil 1 guru yang non PJOK. Yang penting bisa senam ya, mulanglah insya Allah. Artinya kekurangan guru yang profesional ini menjadi PR di madrasah dan bisa berdampak pada prestasi itu sendiri. Meskipun alhamdulillah kita masih bertaraf aman-aman saja. Tetapi mohon arahan dari Bapak karena fakta di MAN 1 Brebes dengan jumlah 1.300 siswa dengan jumlah rombel 36, sementara hanya 66 guru, dan kami nyatakan masih belum ideal. Sehingga beberapa guru, mohon maaf Bapak, ada yang ngajarnya seperti guru MI. Oke. Ngajar bahasa Indonesia, nyabang IPA, nyabang itu kan guru MI namanya. Tapi fakta itu terjadi di MAN 1 Brebes karena kekurangan guru. Bahkan tidak boleh mengambil guru honorer juga belum ada info, sehingga sekali lagi ASN oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang terhormat Bapak Haji Akso MAG, kami persilakan. Yang waka betul, waka Wiswan, merangkap, waka Sapras, waka yang lain ada, waka apa lagi? Mas. Waka piknik ada? Harus di SKK. Kepala Tata Usaha sungguh bahagia. Amin. Saya Hani bangga bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Satu kehormatan saya diundang di sini ketemu dengan Bapak Ibu semuanya.
Saya bangga dengan madrasah ini. Bukti kebanggaan saya anak saya juga sekolahkan di sini. Dan terima kasih atas bimbingannya dan mohon doanya. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan siswa-siswi alumni sukses semuanya. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat ini masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan. Karena kita itu di dunia ada masanya. Bu Nur Hayati sebagai kepala madrasah ada masanya. Masa tugasnya selesai, masa jabatannya selesai. Bahkan mungkin kita juga masa hidup ini ada waktunya. Makanya saya sering sampaikan, kalau di hadapan orang mati itu kan wasiat yang paling mendalam sebetulnya, tetapi kadang-kadang kurang dapat perhatian. Kafa bil mauti wa itu. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kita kan kalau menghadapi kematian ya, kita hanya biasa-biasa saja. Padahal pasti kita akan mati. Sama seperti kita dalam tugas. Pada waktunya kita akan pensiun. Sudah mulai bulan kemarin masih Hayati, maka kita adakan acara untuk pelepasannya. Penghargaan bekerja sudah dengan baik dan mendapatkan SK pensiun. Bapak Ibu yang saya hormati, salam mari kita sampaikan kepada teladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Apalagi kepada kita semuanya tentu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita suatu ketika bertemu dengan para sahabatnya yang kemudian beliau itu sampai meneteskan air mata. Rindu kangen kepada kekasih-kekasihnya. Para sahabatnya bertanya, siapakah kekasih-kekasihmu ya Rasul? Kata sahabat, bukankah kamu kekasihmu? Bukan. Engkau adalah sahabatku. Kekasihku adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, akan tetapi beriman dan bertakwa. Ya, melalui siapa? Melalui Bapak Ibu semuanya. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang profesinya sekarang Bapak Ibu sebagai guru. Beruntung apa tidak? Beruntung. Ya, harus bangga. Bangga. Udah seragam begini kan? Ini seragam hari apa ini? Yang satu kayak gini ya. Tapi yang nggak seragam maksudnya ini gimana ya? Lupa atau lupa bagaimana lagi? Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sebagai bentuk bangganya terhadap hari ini, maka Bapak Ibu harus menjadi yang terbaik. Nabi kita tuh mengingatkan, innallaha yuhibbu minal amili idza amila ayyusina. Allah cinta kepada kita semuanya apabila kita melakukan yang terbaik. Tidak hanya baik Bapak Ibu semuanya, yang terbaik. Pokoknya kalau sudah dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai muridnya, dicintai wali muridnya, dicintai kepala madrasahnya, dicintai Pak Jamroni. Yang seneng ya. Jadi kalau ada guru yang terbaik, pokoknya senang semuanya. Malaikat senang Pak. Tapi kalau ada guru bedut, berangkatnya telat, saya karakter berbes Pak. Saya itu kalinya dulu jadi kepala penghulu. Yang saya nikahkan itu banyak banget. Tapi terus ditingkatkan. Maka harus jaga, harus kita perkuat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya, kompetensi kepribadiannya. Penting supaya tidak ada kasus-kasus kayak tadi, guru tidak bisa digugu dan ditiru. Yang harusnya digugu dan tiru malah mencederai. Saya sering sampaikan bahwa kita keluarga pendidikan agama
kompetensi kita harus tingkatkan adalah kompetensi spiritual. Di awal kan bahwa masuk kuping kanan, keluar kuping. Al ilmu fis sudur, nafis. Ilmu itu dalam hati, supaya kemudian tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Coba keren dikuatkan dengan kitab suci ketika mengajar. Ya makasih ya. Coba guru R kan untuk tangan ya. RA patuh banget. MI dan masih sedikit. MTS. Nanti alaya MTS mulai angel tuh. Iya tambah. Mempertanggungjawabkan itu mumet. Contoh ya, saya selaku kepala kantor itu kan eselon 3 itu sudah kewajiban membuat laporan kekayaan LKPN ke KPK. Semuanya Pak itu dilaporkan. Rekeningnya, uang cashnya, motor, punya mobil, emas saja itu harus dilaporkan. Semuanya dilaporkan. Ngelaporkannya itu kayak sulit ya. Masya Allah. Tapi memang kita harus apa adanya. Karena itu kemudian nanti dibuka ketika KPK butuh membuka file, membuka rekening, membuka tidak hanya sendiri, istrinya, anaknya itu udah siap. Kadang-kadang kan akan bisa dilihat oleh umum. Panjenengan bisa lihat kekayaan pejabat itu kan tahu itu. Kalau tidak sesuai kemudian kan menjadi masalah. Di dunia saja kemudian menjadi hal yang berat untuk pertanggungjawabannya. Apalagi kemudian nanti sebagai detail pekerjaan kita, nah itu tentu kita harus lebih hati-hati. Bapak Ibu, kenapa juga tadi kita deklarasi? Karena tadi beberapa tempat contoh ada beberapa yang kemudian masalah. Ketika saya masuk di Brebes ini yang terjadi sekarang belum ada hasil ya. Anak MTS di larangan. Sebetulnya guyonan Bapak Ibu semuanya. Coba. Guyonan. Itu kejadiannya di sekolah apa di luar sekolah ya? Di madrasahnya. Guyonan. Bahasanya yang bocah saiki kan bahasanya itu adu kekuatan. Adu kebal jadinya jotos-jotosan ya. Anak 3 ya. Jotosan yang pertama jotos enggak apa-apa. Yang gantian itu jotos menjotos kan. Cuma yang satu terus meninggal. Yang satu meninggal dilalahnya, kemudian ketika itu belum enggak meninggal langsung. Aliyah negeri 1. Walaupun tadi laporannya banyak yang kemudian mau pensiun dan sebagainya. Ya, memang kita gantian. Hidup dibatasi. Kalau kita panjang umurnya kemudian enggak pensiun, anak-anak kita nanti kerjanya di mana? Ya, gantian. Oleh karena itu, mari kita kemudian buat bangga madrasah ini, bangga untuk kita semuanya, bangga untuk Kementerian Agama. Maka siapapun di antara kita memberikan peran bagi madrasah ini, memberikan apa? Peran untuk kebaikan madrasah ini. Tentu sesuai dengan bidangnya. Masalah guru kekurangan, ya nanti saat ini memang ada daerah. Senyumnya mana senyumnya? Senyum yang termanis. Nah, silakan berdiri dulu. Ya berdiri dulu ya. Bapak Ibu, jadi kita itu karena madrasah ini perlu supaya lebih baik. Yang membuat baik adalah kita semua. Tidak ada kemudian sekarang ini manusia Superman bersama membuatkan madrasah Aliyah ini. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Kita sok. Yang kita kerjanya di sini, makannya di sini, tiap hari ketemu. Kalau ada yang kemudian musuh-musuhan itu udah bener. Jadi tidak bahagia jadinya. Coba aja kalau orang udah gak seneng kan ketemu aja mau salaman kemudian ketemu papasan aja mungkin memalikan muka atau berusaha salaman. Ada nggak di sini? Tidak. Itu pantas teman sih ngomong.
Aman ya? Terima kasih. Kita madrasah ini adalah rumah kita kedua. Betul? Rumah pertama di mana? Rumah sendiri. Rumah kedua di sini. Maka di sini buat kita bahagia. Sesama kita saudara, sesama kita saling menasihati untuk kebaikan. Oke. Tepuk tangan coba. Bapak Ibu sehat. Tepuk tangannya diatur ya. Coba tepuk tangan 1 kali. Perintahnya tepuk tangan. Jadi kalau nggak tepuk tangan nggak usah tepuk. 1 kali. Ada perintah nggak? Bapak Soleh ngomong 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Ya. Kita ini diatur Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nggak usah kemudian bekerja itu tanpa aturan, harus sesuai dengan aturan regulasinya. Nanti regulasinya setelah ini Pak Kasihnya yang menyampaikan. Harus patuh ada aturannya, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Apalagi Bapak Ibu menjadi teladan ya, pakaiannya mohon yang bagus, yang rapi. Tadi kan sunnahnya itu baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Setiap orang kan senang gitu ya. Coba kalau kita berdampingan dengan orang yang bau, bagaimana sholat aja nanti sholatnya nggak khusyuk. Tanda bahwa kita sehat Pak. Ada yang stroke nggak? Masalah semua ya. Kalau sudah setelah tangan diangkat gini nggak bisa diangkat. Ya, nggak bisa diangkat ini. Mana digoyang-goyang? Oke, coba ya. Pegang dagunya. Pegang dagu. Dagu Pak. Pegang dah. Sebetulnya saya yang ngetes jenengan karena jenengan guru. Guru itu digugu dan kalau jenengan kencing berdiri, muridnya kencing. Masya Allah. Pakaiannya ditiru, ucapannya ditiru oleh muridnya. Kalau guru madrasah aliyah umpamanya, di sini ada sholat jamaah nggak? Ada ya, rutinnya. Yang saya nggak? Gurunya ngasih contoh apa enggak? Iya, kalau kita ngomong kemudian sholat jamaah, gurunya nggak sholat jamaah nggak bakal ditiru. Nah sini. Oke. Saya hanya ingin mengakrabkan Bapak Ibu semuanya ya. Kita adalah kita senasib seperjuangan memajukan madrasah aliyah ini lebih baik, lebih berkualitas supaya maju bersama-sama. Tidak ada manusia yang Superman sekarang ini. Oleh karena itu coba Bapak Ibu dua-dua perempuan sana satu ngadep sini. Nah, mana nih? Tiga-tiga ini kan? Oke. Perjuangan membesarkan madrasah aliyah ini siapa Bapak Ibu ya? Ya. Oleh karena itu sebagai bahwa kita saudara, sahabat, coba saudara kita dipijiti di depannya. Pijiti dulu. Oke, sekarang punggungnya nanti dulu. Nggak usah balik kanan. Punggungnya di gini. Pukul-pukul sedikit. Atas bawah. Hujan rintik-rintik, pukulannya kecil-kecil. Ini. Ke bawah.
Minggu Bapak saling. Baik, amin Allahumma. Pasti ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nanti dilanjutkan secara teknis oleh Pak Dr. Soleh mungkin. Dokter ilmunya kan lebih akeh ya gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pasti ada kurang, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pembinaan ASN oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes terkait peran kita ASN kepada madrasah sesuai bidang terkait dengan peningkatan kompetensi kepribadian, pedagogik spiritual dan leadership. Semoga bermanfaat. Matur nuwun Bapak Haji Akso MAG. Materi kebijakan kependidikan madrasah yang akan disampaikan oleh Kasih Penmat Kan Kemenak Kabupaten Brebes Bapak Dr. Haji Mat Soleh MSI. Padanya kami persilakan. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Bapak Haji Muhammad Akso MAG yang alhamdulillah bisa hadir di tengah waktu istirahatnya. Bapak PLT Kepala Man 1 Brebes beserta Waka, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Saya kalau tidak di Bapak Kepala Kantor nggak bisa hadir di sini, cuma perintah, salah satu loyalitas itu adalah menjalankan semua perintah selama perintah itu baik. Sahabat dalasi negatif di Kabupaten Brebes. Salah satunya adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditangani oleh madrasah antara lain pelaksanaan TKA ini terintegrasi dengan ANBK. Jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa tolong Bapak sekalian, di ANBK itu bagaimana bukan atasan menilai Bapak Ibu guru. Tetapi ANBK itu ada yang namanya Sulingjar, survei lingkungan belajar yang nanti hasilnya adalah rapot mutu madrasah. Saya bolak-balik mengatakan bahwa ketika Bapak sekalian berbicara tentang Sulingjar, maka Bapak Ibu dinilai oleh siswa kita. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa yang dianggap kita sebagai bahan guyonan, mohon izin Pak Kepala Kantor. Tapi kadang-kadang anak menilai bukan seperti itu. Contohnya begini, ketika ada anak-anak kita yang merasa sakit, ada anak-anak kita yang misalnya berprestasi, kita kadang-kadang lupa. Bapak guru itu megang pundak anak-anak perempuan. Niat kita apa? Niat kita kasih sayang kepada anak. Tapi kadang-kadang penilaian kita bukan seperti itu. Ini Pak Guru kenapa sih megang-megang pundak saya? Begitu Pak Ustaz. Jadi jangan sampai yang ada di pikiran kita itu hanya kita baca sendiri. Kadang-kadang anak-anak berpikiran lain sekalian. Nah itu nanti akan berimbas pada penilaian lingkungan belajar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akhirnya digantikan oleh guru yang asalnya dari madrasah itu. Padahal di dalam TK itu ada yang namanya pengawas penyelia. Siapa pengawas penyelia? Pengawas penyelia itu adalah yang ditunjuk oleh kementerian, berasal dari perguruan tinggi. Itu on kamera setiap hari, setiap saat. Begitu masuk pada salah satu madrasah di Bumiayu Pak Kepala, itu kelihatan itu. Ini namanya siapa? Dari madrasah mana? Dia menjawab jujur gitu. Hinaan, ejekan, kita Bapak sekalian, bullying itu tidak hanya fisik. Ada yang namanya bullying verbal. Verbal itu apa Bapak sekalian? Kata-kata, kalimat. Ya, kalau kita semuanya mengenal dengan sebuah dalil, bahasa Arabnya hulil haqqo kalau karena itu betul Bapak sekalian. Tapi dalil ini saya yakin itu dalil betul. Katakan kebenaran itu walaupun baik, tapi di madrasah Bapak sekalian mohon dalil itu untuk tidak semuanya dilakukan. Itu benar. Misalnya begini, ada anak kita, mohon maaf, yang kulitnya hitam legam. Walaupun benar, jenengan jangan sampai memanggilnya geseng-geseng, jangan. Atau
Oh, mau ireng-ireng bener itu. Dia ireng, jangan dipanggil begitu. Karena bisa jadi ungkapan jenengan meskipun nadanya bercanda, dia merasa tersinggung, Bu. Dan itu kepala kantor untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Madrasah dalam mendukung Akta Protas. Di dalamnya adalah beberapa madrasah sudah mendapatkan kriteria madrasah adiwiyata, Pak Kepala Kantor. Ketika madrasah adiwiyata berarti sudah lingkungannya termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampah yang baik. Kalau bisa ada tong sampah yang berisi organik dan non organik. Sudah apa belum? Diisi apa enggak yang itu? Nah, iya. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ketika pengelolaan sampah ada yang menjadi perbedaan prinsip. Ada yang murid yang cing berlari, guru yang cing berlari, muridnya aneh. Ya. Jadi Pak Makmun wakak murid dulu. Saya sama Pak Eni pernah jadi wakak Pak Makmun. Saya wakak kurikulum Pak Eni wakak siswa Andiman 2. Saya itu guru matematika Bapak sekalian. Saya pernah ngajar olahraga. Saya pernah ngajar ekonomi. Saya pernah ngajar bahasa Indonesia. Coba. Oh, rame. Saya cuma pesen, yang penting saya jangan ngajar bahasa Arab. Nggak bisa, kalau gandeng Arab bisa. Jadi sama apapun ini. Jadi wajar kalau wakak kurikulum itu jadi tumbal, wajar. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita tinggalkan kebiasaan kita yang kadang-kadang ngajar hanya menggunakan tanya jawab, ceramah gitu ya, pakai strategi yang lain. Sekarang ini ada yang namanya pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, silakan dipakai. Tidak ada lagi guru yang ngajar masuk kelas memberikan tugas apa Mamun ya. Haji Mansuri MSI yang telah menyampaikan materinya terkait dengan materi kebijakan kependidikan madrasah oleh beliau Bapak Kasih Penmakan Kemenak. Baik, kami beri waktu 2 penanya untuk kesempatan siang hari ini terkait dengan materi tadi. Monggo Bapak Ibu. 2 penanya. Nggak ada, harus ada. Ngomong ada beliau. Bidangnya. Walaupun tadi karena kekurangan guru, kemudian Pak Soleh guru matematika ngajar bahasa Indonesia sama dengan Pak Makmun ya, karena kurang guru. Harapannya sih memang ketika oh ya, oh nanti kasih hadiah, tenang aja. Ayo Bu, maju Bu. Oke. Saya kemarin ketika di Batam, ayo Bu, maju Bu. Katanya hafal, jangan katanya saja. Jugule orang hafal ya kok. Karena ada yang hafal itu, ada siswa kita itu ada penghargaan Pak. Saya ketika di Batam ada seorang tamu, bapaknya polisi, anaknya ingin jadi polisi. Bintara ya ketika itu ya. Ketika program Bintara maka dia harus punya hafalan minimal 10 juz. Nah, coba anak-anak kita ada nggak program di sini pengembangan? Unggulannya apa sih di sini? Tapi ada ya. Ada anak-anak kita yang hafal. Nah itu diapresiasi Pak. Diapresiasi nanti.
Datang ke saya ternyata tidak hafal, Pak. Saya harus membuat keterangan bahwa hafal 10 juz. Saya membuat keterangan harus apa adanya. Kalau kemudian tidak hafal, saya nggak berani membuat keterangan. Bu Mutiara sini. Sini. Ya, luar biasa. Nah, sebelah sini nggak apa-apa, sebelah sini. Lebih baik kitab ya. Baca kitab. Juz 30 apa? Juz 30. Lah iki sing nunjuk hafal sama. Putihnya aja satu nunjuk. Enggak masuk. Saya tes kalau hafal kasih hadiah masalahnya. Iya. Nah? Ya saya ingin menghargai yang hafal Quran ya. Saya apa paksa hafal nggak hafal, tapi kalau juz 30 yang menang hafal lah kayak gitu. Guru agama di madrasah minimal juz amma lah. Ya, juz amma kita hafal. Pak Mamun hafal juz 30 nggak? Oh iya. Harus hafal kalau mau jadi kepala lanjutan. Ya tetap itu hafal juz 30. Juz 30. Coba Bu ya, nanti saya kasih hadiah. Jangan ikut dites apa enggak? Juz sama. Nanti kalau sudah anak TK juga apa? Orang praktek nyambung. Biasa kan santri itu ya, tawadu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hafal itu tidak harus dimulai dari ayat pertama. Jadi ayat berapapun bisa meluruskan. Beda sih orang apa? Bu Mutiara ya, nanti saya kasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada yang gampang-gampang aja. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa alama. Surat apa? Ini surat apa ya? Surat apa? Dilanjutkan dulu. Innal muttaqina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba 'asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwa wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khataba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina ar-rahman wa turaba. Alhamdulillah. Enak nggak Bapak Ibu suaranya enak ya? Makhraj hurufnya benar nggak? Benar. Ngajarnya tahfidz. Iya jangan campur hadis ya. Luar biasa. Lagi. Iya. Iya lagi. Lagi Bu, lagi ngasih hadiahnya nanti masalahnya satu surat itu 20.000. Kalau 5 surat berarti nanti 100.000. Ya lanjut. Hah? Oh jadi nanti. Nah. Ya lagi. Ayo Bu. Oke lah. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Nah ini tadi yang nunjuk ini ahli kitab nunjuknya apa? Udah kembali Mas Bu Titin silakan kembali. Bentar hadiahnya. Bu kasih hadiahnya.
Ba- Baik Bapak Ibu, acara kami lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai acara berikutnya adalah pembacaan doa yang pada kesempatan siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Nasikun. Kami persilakan. Silang. Ya Artinya Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa tukhurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yajri karim ma'atim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Nasikun. Kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu, sebelum acara nanti kami tutup, nanti kita foto bersama dengan beliau Bapak Keponakan Amanat dan Bapak Kasih. Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan pembinaan ASN oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika ada hilaf kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa luar maju. Bapak matur suwun sangat tadi. Ses. Ini robotiknya mana lagi Mas? Ini mau ikut lo.